Alhamdulillah baik. Senang banget akhirnya bisa ngobrol bareng kalian di podcast kali ini. Halo teman-teman, semoga yang dengerin podcast ini juga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Amin. Nah, episode kali ini, bukan episode ya. Di obrolan kita kali ini, kita bakal membahas topik yang mungkin kedengarannya berat karena berkaitan dengan hukum. Tapi tenang saja, kita bakalan bahas dengan santai dan pakai contoh yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul banget, karena kadang orang kalau dengar kata hukum perdata itu langsung mikirnya ribet, penuh pasal dan cuma pengacara atau hakim. Padahal sebenarnya kita hampir tiap hari berhubungan sama hukum perdata ini. Iya, misalnya beli barang online, pesan makan lewat aplikasi, sewa kos, pinjam uang, sampai pesan kaos atau jaket buat acara kampus. Semua itu sebenarnya menyebabkan suatu perjanjian. Wah, pernah nggak sih kalian nih ngalamin atau dengar cerita udah bayar barang atau jasa, tapi hasilnya nggak sesuai, atau malah barangnya telat datang dan bikin kita rugi? Wah, kalau gitu sih kayaknya banyak ya. Apalagi kalau lagi jadi panitia acara kampus. Drama vendor itu pasti ada deh. Entah barangnya telat, desainnya salah, atau emang susah dihubungi. Bener banget, bahkan terkadang panitia yang jadi salah komplain dan mereka juga korban loh. Ternyata masalah yang kayak gitu tuh bukan cuma bikin kesel, tapi juga punya sisi hukumnya. Dalam hukum perdata, kondisi ketika salah satu pihak nggak memenuhi apa yang dijanjikan dikenal dengan wan prestasi. Tapi daripada kita bahas definisinya panjang-panjang, mending kita pakai contoh kasus aja ya biar lebih gampang dipahami. Wah, setuju banget ini Nisa. Soalnya belajar hukum lewat contoh nyata biasanya lebih gampang loh nyangkut daripada langsung baca pasal. Oke, kita ambil contoh sederhana aja ya. Misalnya ada seorang mahasiswa bernama Raka. Nah, dia percaya jadi ketua panitia acara fakultas dan harus menyiapkan laporan kerja panitia nih. Karena Raka akhirnya cari konveksi yang menurut dia bagus dan harganya juga sesuai dengan anggaran panitia. Setelah ngobrol dan negosiasi, mereka sepakat soal harga, jenis bahan, dan jumlah pesanan dan waktu pengerjaannya. Nah, berarti semuanya udah jelas ya. Udah ada kesepakatan soal barang dan untuk pengirimannya ya. Iya, bahkan kakak juga udah transfer uang muka atau DP sebesar 50% sebagai tanda jadi. Bukti transfer ada, chat WhatsApp juga masih disimpan. Awalnya semuanya aman, tapi mendekati hari acara, Raka mulai khawatir nih karena nggak ada kabar dari pihak konveksi. Karena dia tanya dan ternyata jawabannya adalah produksinya terlambat dan minta tambahan waktu 3 hari. Waduh, kalau aku jadi Raka mungkin masih maklum ya. Kadang kan memang ada kendala di produksi. Nah, benar banget. Raka juga mikir gitu awalnya karena acaranya udah dekat dan nggak mungkin cari tempat lain. Dia kasih tambahan waktu 3 hari lah. Sayangnya setelah 3 hari berlalu dan jaketnya diambil, ternyata muncul masalah baru nih. Jaket memang jadi, tapi bahannya beda dari yang diinginkan. Beberapa ukuran salah, warna sablon ada yang kurang sesuai, dan jaketnya juga ada yang kurang rapi. Aduh, kalau kayak gitu ya, panitia pasti panik gak sih? Soalnya barang itu tuh dipakai buat acara, pasti banyak gak sih yang nunggu? Betul, akhirnya panitia juga harus menghadapi komplain dari anggota lain. Mereka juga cuma mungkin. Waduh, kalau menurut kalian nih, Kak Dito dan Kak Yani, dari cerita tadi, siapa sih yang dirugiin? Kalau dari kronologinya ya, jelas Raka dan panitianya yang dirugikan. Mereka udah menjalankan kewajibannya dan membayar DP dan bahkan memberikan tambahan waktu, tapi hasilnya yang diterima nggak sesuai dengan kesepakatan nih. Nah, di sini nih kita mulai masuk ke konsep apa itu uang prestasi. Dalam suatu perjanjian, setiap pihak itu punya hak dan kewajibannya. Kalau salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya, maka dari sana bisa timbul uang prestasi. Oh, kalau dijelasin simpel, sebenarnya itu apa sih uang prestasi? Kalau bahasa gampangnya, uang prestasi itu keadaan ketika seseorang tidak memenuhi apa yang sudah dia janjikan dalam suatu ikatan atau perjanjian. Dan betulnya tuh nggak cuma satu. Dalam buku perdata, uang prestasi bisa berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikan sama sekali, melaksanakan tapi terlambat, melaksanakan tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melakukan sesuatu yang justru dilarang dalam perjanjian. Oh, berarti kasus kira-kira ya? Bukan karena jaketnya nggak jadi, ya tapi karena jaketnya nggak sesuai kualitas.
dan terlambat. Iya, benar. Bahkan ya, kalau dilihat, kompleksinya itu melakukan dua bentuk konversasi sekaligus. Yang pertama, dia terlambat menyelesaikan pesanan. Terus, dia juga memberikan hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah ditempatkan. Nah, makanya kalau kita bikin kesepakatan tuh ya, kalau bisa usahain sedetail mungkin. Misalnya, soal bahan, warna, jumlah, ukuran, dan juga batas pengerjaannya. Kalau ada masalah, hal-hal itu bisa jadi acuan. Oke, kalau dari sisi hukumnya sendiri nih, ada nggak sih menurut kalian, Kanto dan kalian nih, aturan yang mengatur soal perjanjian seperti ini? Jelas ada dong. Di Indonesia aturan tentang perjanjian itu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Salah satu pasal yang paling sering dibahas itu adalah pasal 1338 KUH Perdata. Pasal itu pada dasarnya menyebutkan kalau setiap perjanjian yang secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi kalau ada dua pihak yang sudah sepakat, ya keduanya wajib menjalankan isi perjanjian tersebut. Berarti kalaupun cuma kesepakatan lewat chat atau WhatsApp itu tuh tetap ya namanya? Jelas iya, apalagi sekarang banyak transaksi yang dilakukan secara digital. Contohnya itu kayak chat, invoice, bukti transfer atau nota pembayaran bisa jadi bukti kalau memang pernah ada kesepakatan tersebut. Makanya kita itu jangan gampang banget buat hapus chat atau buang nota. Kadang hal yang kita anggap sepele justru bisa jadi bukti penting kalau suatu saat ada sengketa. Oh, setuju. Oke, berarti nih sebagai konsumen kita juga harus menjaga lebih teliti, jangan cuma percaya omongan, tapi bukti-buktinya harus disimpan. Benar banget, karena hukum itu bukan cuma hanya soal pasal, tapi juga soal pembuktian. Nah, sekarang kita coba bayangin deh kalau kita ada di posisi kayak Raka nih kalian. Kira-kira apa yang harus dilakukan pertama kali? Kalau aku sih bakal komunikasi dulu ya. Ditanya baik-baik, sebenarnya kendala apa dan apakah masih bisa dicari solusinya? Ya benar banget, karena tujuan awalnya kan menyelesaikan masalah nih. Kalau masih bisa dibicarakan secara baik, kenapa harus langsung ribut gitu? Kalau misalnya nih pihak konveksi minta maaf dan mau memperbaiki kesalahannya, menurut kalian masalah itu kayak selesai atau enggak sih? Nah, kalau dari kedua pihak tersebut sepakat, udah pasti itu jadi solusi yang paling baik. Misalnya, mereka mengganti barang yang salah atau memberi kompensasi tersebut. Karena dalam sengketa perdata, penyelesaian secara musyawarah dan negosiasi memang lebih diutamakan. Jalur pengadilan biasanya jadi pilihan paling terakhir. Oh, tapi kalau udah dihubungi baik-baik nih, si pihak vendor malah nggak ada tanggung jawab sama sekali, atau bahkan malah ngilang kan? Gimana sih menurut kalian begitu? Nah, biasanya yang dirugikan itu bisa memberikan somasi, yaitu peringatan yang meminta pihak tersebut memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu. Oh, jadi kalau somasi itu semacam peringatan resmi ya sebelum melakukan negosiasi. Betul, kalau setelah somasi masih nggak ada etikat baik, barulah pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan perdata. Dan juga dalam gugatan itu, pihak yang dirugikan ini bisa meminta isi perjanjian tersebut dipenuhi oleh atau meminta yang dirugi atas kerugian yang sudah dialaminya. Jadi tujuannya hukum itu bukan cuma menghukum orang ya, jadi untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan. Ya benar, intinya agar ada keadilan dan setiap pihak mau bertanggung jawab atas yang sudah disepakati. Aku tuh sering banget tahu lihat di media sosial, kalau ada kasus yang kayak gini pasti komentarnya udah laporin aja ke polisi. Emang sesimpel itu lah? Enggak juga dong, karena masih banyak orang yang susah membedakan antara uang prestasi dengan penipuan. Kalau prestasi itu biasanya dari awal memang ada perjanjian dari kedua pihak yang punya niat menjalankannya, tapi di tengah jalan ada kewajiban yang nggak dipenuhinya gitu. Sedangkan kalau penipuan itu dari awal memang sudah ada niat untuk merugikan pihak lain. Oh gitu, berarti nggak semua ingkar janji itu otomatis jadi kasus pidana ya? Benar, makanya kita harus lihat kronologinya.
dan itu buktinya. Jangan semua masalah langsung dianggap penipuan gitu. Ya, karena kalau salah menentukan jalur penyelesaian itu, nanti prosesnya juga bisa jadi lebih rumit loh. Oke, kalau dari obrolan hari ini, menurut kalian sih apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kalau menurut aku ya, kita itu jangan pernah menganggap remeh sebuah kesepakatan. Walaupun cuma pesan kaos atau jaket acara kampus, tapi usahakan semuanya detailnya jelas dan ada buktinya gitu. Setuju, minimal kita harus menyimpan bukti pesan, invoice, dan bukti transfer atau nota pembayaran. Karena hal-hal kecil itu bisa membantu kita jika suatu saat nanti terjadi masalah. Nah, buat teman-teman yang punya usaha dan menerima pesanan, sebisa mungkin menepati apa yang sudah dijanjikan. Kalau memang nih ada kendala, lebih baik jujur dari awal dan komunikasiin dari awal juga. Karena seringkali masalah itu terjadi bukan cuma karena barangnya telat, tapi karena nggak ada komunikasi dan nggak ada pertanggungjawaban apabila barang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka dari itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum ternyata dekat banget loh dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi belajar hukum itu bukan cuma untuk mahasiswa hukum saja, tapi juga penting buat kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, dari obrolan kita hari ini, kita tahu banget nih kasus yang kelihatannya sangat amat sederhana. Ternyata punya banyak bentuk hukumnya juga. Intinya nih, kalau ada perjanjian dan salah satu pihak enggak memenuhi apa yang udah disepakati, jadi bisa muncul yang namanya wan prestasi. Dan ada yang berkala penting juga loh, kita juga harus paham tentang hak dan kewajiban kita, supaya kalau suatu saat menghadapi masalah seperti ini, kita jadi tahu apa langkah yang harus kita ambil. Semoga dari pembahasan santai kita hari ini bisa menambah wawasan dan bikin teman-teman lebih sadar kalau hukum itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari loh. Makasih banyak ya teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast kita hari ini. Semoga contoh dari kasus tadi, kita jadi paham bahwa perjanjian itu punya konsekuensi guys. Dan penting juga buat menjaga kepercayaan serta tanggung jawab semaksimal mungkin dalam setiap kesepakatan. Dan jangan lupa juga sebelum membuat perjanjian atau transaksi apapun itu, biasakan untuk teliti dan menyimpan bukti-buktinya. Karena lebih baik kita melakukan antisipasi agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul banget, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua tentang hukum perdata, maksudnya mengenai wan prestasi. Baik, sekian pembahasan dari kami. Kita akan membuka sesi pertanyaan teman-teman. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Kami akan menjawab semaksimal mungkin sesuai dengan pengetahuan kami, karena kami juga sama-sama masih belajar. Silakan jika ada yang Aku ingin mau bertanya. nanya kak, oh silakan. Silakan. Silakan dan dia. Oke, ada yang nanya nih, kak, apa perbedaannya wan prestasi sama penipuan? Oke, sebentar ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Prestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, sedangkan penipuan adalah perbuatan sejak awal tuh dilakukan dengan niat untuk menipu dan merugikan pihak lain. Wan prestasi itu ranahnya tuh kayak hukum perdata, diselesaikan melalui somasi atau gugatan perdata. Sedangkan penipuan ranah hukum pidana dapat dilakukan ke kepolisian. Intinya wan prestasi itu terjadi karena ingkar janji,
Sedangkan penipuan terjadi karena ada niat jahat untuk menipu sejak awal. Oke, terima kasih jawabannya ya Kak Yani. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Grace? Apakah ada yang ingin bertanya lagi, guys? Oke, ada dari kakak Android nih. Kalau kalian jadi Raka, apa sih yang pertama kali kalian lakuin waktu tahu jaket itu nggak sesuai? Kalau aku ya jadi Raka, yang pertama kali pasti aku cek kesepakatan awalnya. Aku lihat chat, invoice, atau bukti pesanan untuk memastikan memang ada bagian yang nggak sesuai nih. Setelah itu aku bakal menghubungi pihak konveksi, ditanyai baik-baik kenapa itu bisa terjadi. Aku juga bakal coba komunikasi dulu, soalnya mungkin aja ada kesalahan atau kendala dari pihak konveksi. Kalau mereka punya itikat baik dan mau bertanggung jawab, misalnya memperbaiki atau mengganti barang yang salah, menurutku itu bisa jadi solusi yang baik sih. Berarti nggak langsung marah atau bawa jalur hukum ya? Enggak sih, menurutku jalur hukum itu jadi pilihan terakhir. Kalau masih bisa diselesaikan dengan komunikasi dan musyawarah, kenapa nggak dicoba dulu? Betul, tapi kalau setelah dihubungi ternyata nggak ada tanggung jawab atau malah menghilang, baru kita bisa mempertimbangkan langkah hukum, misalnya memberikan somasi atau menempuh gugatan perdata. Oke, itu dia jawaban dari kami untuk pertanyaan dari Kak Ankroy. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Oke, pertanyaan dari Kak Raditya. Force majeure adalah hukum perdata. Itu apa sih? Oke. Oke, force majeure adalah alasan pembenar dalam hukum perdata yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab karena kegagalannya memenuhi perjanjian terjadi akibat keadaan yang di luar kemampuannya. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Radit ya. Itu jawaban dari kami. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Hani. Apakah manifestasi selalu harus dasarkan adanya kerugian cukup? Adanya kerugian atau cukup dengan tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan? Oke, terima kasih pertanyaannya ya Kakak Hani. Kami ingin untuk membahas dulu sebentar. Tidak juga, manifestasi cukup terjadi jika prestasi yang diperjanjikan tidak dipenuhi.
Namun untuk menuntut ganti rugi, pihak yang diributkan harus membuktikan adanya kerugian tersebut. Gitu ya Kak. Ya. Baik, saya ada apa lagi nih? Karena di lagi nih ada yang nanya. Kalau screenshot, kalau ada screenshot atau video unboxing itu cukup gak sih untuk dibukti dalam kasus Raka itu? Sebenarnya bisa banget. Screenshot dan video unboxing itu sebagai alat bukti pendukung dalam kasus Raka karena dapat menunjukkan bahwa jaket yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian nih. Misalnya bahan, warna, dan ukuran kualitas jahitan. Namun, bukti tersebut akan lebih kuat jika didukung dengan cek atau perjanjian pemesanan, bukti transfer atau DP, invoice atau nota dokumentasi. Jadi intinya itu ya, screenshot atau video unboxing itu cukup sebagai bukti pendukung. Tetapi nih sebaiknya disertai bukti lain agar posisi Raka itu lebih kuat jika terjadi sengketa. Oke, terima kasih ya Kak Neza sudah menjawab. Ada yang nanya lagi nih, wah Kak Hani rajin sekali ya. Wah, Kak Hani terima kasih. Kalau kedua pihak sama-sama melanggar perjanjian, apa bisa dianggap konversasi sekaligus? Oke, sebentar ya Kak. Oke, jadi bisa jika kedua pihak sama-sama tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya konversasi, maka keduanya dapat dianggap melakukan konversasi. Contohnya, konversi terlambat dan hasil jaket tidak sesuai harapan si Raka. Di sisi lain, si Raka belum melunasi pembayaran sesuai waktu yang sudah disepakati. Nah, singkatnya, ya kedua pihak sama-sama melakukan konversasi apabila masing-masing melanggar kewajiban dalam perjanjiannya. Oke, terima kasih guys atas pertanyaannya. Kami tutup ya tanya jawabnya. Oke, sampai di sini podcast kita hari ini. Aku Neza. Aku Dito. Aku Yani. Pamit undur diri.